Kita bermula di sebuah rumah pengasingan khusus yang menahan sepasang tahanan psycho. Si wanita bernama Frances Barrison memiliki kekuatan super teriakan ultrasonik yang ditakuti semua orang. Terlebih ketika dia meneriaki temannya di depan umum untuk tak lupa membayar hutang. Dan si pria bernama Cletus adalah seorang pembunuh berantai. Seiring dengan gen Francis yang terus bermutasi sehingga membuat kekuatannya semakin hari menjadi terlalu kuat, maka diputuskan untuk mengirimkannya ke fasilitas Ravencroft, sebuah fasilitas yang lebih canggih khusus orang-orang berkekuatan super seperti dirinya ditahan dan diteliti. Di perjalanan, Francis mencoba kabur dengan mengeluarkan kekuatan ultrasoniknya. Namun usahanya tersebut digagalkan oleh petugas yang berhasil menembaknya. Beberapa saat kemudian, Francis terbangun dan mendapati dirinya telah berada di fasilitas Ravencroft, tempat yang akan kembali mengurungnya untuk waktu yang cukup lama. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, masih di fasilitas Ravencroft, Francis mengetahui bahwa kekasihnya Cletus tak lama lagi akan menerima putusan pengadilan untuk dihukum mati atas rangkaian pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan dan terus mencari mayat-mayat para korban yang telah dia habisi. Dan Venom 2021 pun baru dimulai. Hari itu Detektif Mulligan meminta Eddie membantunya menemui Cletus dan mengungkap misteri di mana Cletus telah menguburkan mayat-mayat korban pembunuhannya. Sebenarnya Eddie keberatan untuk menemui Cletus. Ditambah lagi dengan Venom yang berada dalam tubuh Eddie pun menolak untuk mematuhi perintah siapapun dan terus mengajak Eddie untuk segera keluar mencari mangsa memakan kepala-kepala orang jahat. Namun karena hanya Eddie lah satu-satunya orang yang mau Cletus temui untuk bertukar informasi, maka dengan terpaksa Eddie pun menemuinya. Saat bertemu dengan Cletus, dia meminta Eddie menuliskan sebuah ungkapan teruntuk para penggemarnya di deadline surat kabar yang akan Eddie terbitkan. Dengan imbalan bahwa Cletus akan menceritakan semua rahasia yang selama ini dia simpan. Sebenarnya pesan tersebut adalah pesan terselubung yang ingin dia sampaikan pada Francis. What's your message? That distant cathedral. All I see. Fractured. Planet. Who can read that with some random haiku? Ketika akan meninggalkan ruang Cletus, Venom membisiki Eddie untuk melihat setiap coretan dinding yang ada dalam ruangan tersebut. Eddie, look. Look. What are you doing? Your job for you. Setibanya di luar, Detektif Mulligan menghampiri Eddie dan menanyakan informasi apa yang telah Eddie dapatkan. Eddie mengatakan dia belum mendapatkan informasi apapun selain sebuah puisi. Keep me ahead of the curve, Eddie. Don't embarrass us. You understand? Sesampainya di rumah, Venom menggerakkan Eddie untuk mengambil sebuah kertas, kemudian menggambar ulang seluruh coretan yang tadi tergambar di ruangan tahanan Cletus. What do you think? I think I'm Pablo Picasso. No! Look. Well, say what you see. It's a house. Never mind. Sit down. Perlahan, Venom
yang cerdas mencoba memberitahu Eddie arti dari setiap detail gambar tersebut. Sehingga akhirnya Eddie berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai Cletus yang selama ini belum terpecahkan oleh FBI maupun pihak kepolisian. Eddie mengetahui tempat di mana Cletus menguburkan korban-korban kejahatannya. Pemecahan kasus tersebut membuat karir jurnalis Eddie yang awalnya terpuruk kembali ke jajaran teratas. Penangguhan hukuman mati Cletus dibatalkan oleh gubernur dan akan segera dieksekusi. Sedangkan detektif Mulligan terlihat kesal karena Eddie mengungkap kasus tersebut tanpa memberitahu dirinya. Sehingga kita FBI dan kepolisian semakin terpuruk karena dikalahkan oleh Eddie dalam memecahkan kasus tersebut. Di rumah Eddie, Venom terlihat kesal karena selama ini tak pernah diajak beraksi membasmi kejahatan dan memakan otak-otak orang jahat. Eddie selalu menyuruhnya untuk tetap bersembunyi dalam tubuhnya dan hanya diberi makanan coklat dan daging ayam. Kemudian Eddie menyuruh Venom untuk memakan saja ayam yang ada di hadapannya. I'm starving! So eat those guys! I can't! Sonny and Cher are best friends. Merasa lapar, Venom terus mengganggu Eddie sehingga dia tak bisa melakukan pekerjaannya membuat berita. Eddie pergi ke toko Nyonya Chen untuk membelikannya coklat. Namun ternyata pesanan coklat Eddie belum tersedia. Kemudian Venom mengatakan pada Eddie, gimana kalau kita makan Nyonya Chen aja? Lalu Nyonya Chen mengancam bahwa saat ini dia masih tutup mulut tentang rahasia Eddie dan Venom. Eddie kemudian membawa Venom ke sebuah peternakan ayam dan menyuruhnya makan. To survive! Now pick up some chickens, man. Let's go! I'm done with this grossness. Setelah merasa muak memakan ayam, Venom akhirnya pergi mencari orang jahat dan menemukan seorang pria yang sedang melakukan perampokan. Tapi ternyata perampok itu malah dihajar habis-habisan oleh korbannya. Eddie melarang Venom untuk memakan perampok tersebut. Kemudian dia melemparnya ke sebuah tong sampah. Ketika akan pergi, tiba-tiba Anne menelponnya. Anne meminta bertemu dengan Eddie keesokan hari karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Keesokan harinya, Venom yang berharap Eddie akan jadian dengan Anne harus kecewa. Karena ternyata Anne mengatakan bahwa dia telah dilamar oleh kekasihnya Dr. Dan. Mengetahui hal itu, Eddie hanya bisa terdiam. Melihat Eddie yang sesekali terlihat berbicara sendiri, Anne menyadari bahwa Venom sedang berada dalam tubuh Eddie. Dia lalu berkata pada Venom untuk menjaga Eddie agar dia tak mengacaukan segalanya. Eddie yang tak sanggup menyembunyikan raut kesedihannya kemudian pergi meninggalkan Anne dan berkendara sekencang-kencangnya, bahkan dia sempat mencoba bunuh diri. Walaupun dia tahu bahwa semua itu akan sia-sia karena Venom akan selalu menyelamatkannya. Lalu Venom meminta maaf pada Eddie karena dia tak dapat mengobati luka hatinya. Eddie, I apologize. And I can't mend the heart. Emotional pain, it hits much harder. And it lasts longer. You just need to pull up your big boy pants and take it. Keesokan paginya, Venom mengambilkan sebuah surat undangan yang ternyata dari Cletus. Di dalam surat tersebut, Cletus meminta Eddie untuk menghadiri hari eksekusi kematiannya. Di surat itu pula Cletus menceritakan secara singkat bahwa ketika dilahirkan dia hampir tewas karena jantungnya sempat terhenti, dan dokter berhasil menyelamatkannya. Lalu dia mendorong neneknya dari tangga hingga tewas, dan melemparkan pengering rambut ke bak mandi ibunya.
sehingga membuat ayahnya sangat marah karena Cletus menjadi penyebab kematian ibunya. Kemudian ayahnya mengirim Cletus ke rumah pengasingan dan menjadi bulian teman-temannya. Hingga suatu hari seorang wanita menyelamatkan dia dari pembulian. Dan wanita itu adalah Francis. Eddie yang merasa bertanggung jawab atas hukuman mati Cletus memutuskan untuk menghiburnya ke tahanan, walaupun Venom mencegahnya. Sesampainya di sana, Cletus terlihat senang karena Eddie mau datang menemuinya. Cletus menganggap bahwa Eddie adalah cerminan sempurna dari dirinya. Menurut Cletus, mereka sama-sama memiliki masa lalu yang hampir mirip, dan sama-sama tak diinginkan oleh ayah mereka. Hal itu seketika membuat Venom yang memahami perasaan Eddie terpancing. Namun tanpa disangka Cletus malah menggigit pergelangan tangan Eddie. Penjaga segera memisahkan mereka dan menyuruh Eddie untuk segera keluar. Lalu Cletus berkata bahwa darah Eddie tak seperti manusia. Dia pernah merasakan darah manusia, tapi Eddie berbeda. Kemudian Cletus memakan bagian kecil dari darah Eddie yang tersisa di bibirnya. Dan inilah awal mula petaka yang akan kembali pada Eddie. Setelah kejadian tersebut, Eddie dan Venom berdebat atas apa yang telah Venom lakukan. Karena sudah pasti mereka tak akan lagi diizinkan untuk bertemu dengan Cletus menjelang eksekusinya. Sementara masih banyak informasi dan korban-korban Cletus lain yang belum ditemukan. You know how lucky you are that I chose you. Fire! Need protection my ass. You couldn't protect anything. You are useless. You could get a job down here cleaning toilets. Perdebatan itu semakin meruncing dan berakhir saling mengungkit kelebihan masing-masing. Hingga pada akhirnya setelah saling memukul dan Venom membuang semua barang-barang Eddie keluar jendela, Eddie pun murka dan mengusir Venom dari kehidupannya. Finally, something we can hurry on. I guess this is goodbye. This crazy shit. Sebelum pergi, Venom melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan motor sport kesayangan Eddie. Berpindah ke tahanan, Cletus akan dieksekusi mati di hadapan para keluarga yang pernah dia bunuh. Ketika cairan pelumpuh saraf disuntikan, tiba-tiba kekuatan Carnage yang ada pada tubuh Cletus bereaksi. Perlahan Carnage menguasai tubuhnya dan mengamuk menghabisi para penjaga. Carnage memporak-porandakan semua fasilitas tahanan, bahkan tanpa belas kasihan menghabisi seorang penjaga yang memohon untuk tak dibunuh. Lalu membuat lingkaran angin dan membunuh kepala penjara, kemudian kabur dari penjara tersebut. Sementara itu Eddie tampak membersihkan apartemennya yang berantakan. Lalu membuang 2 ekor ayam peliharaan Venom, walaupun sebenarnya Eddie tak tega melakukannya. Setibanya di rumah, Eddie menonton televisi dan dikagetkan setelah melihat berita bahwa Cletus berhasil melarikan diri dari penjara. Segera Eddie menebak keberadaan Cletus. Namun tanpa bantuan Venom yang lebih cerdas, Eddie mengalami kesulitan. Di tempat lain, Venom yang masih marah pada Eddie berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Namun tak satu pun yang sanggup bertahan lama ketika Venom merasukinya. Venom lalu mendatangi sebuah pesta Halloween. Orang-orang di sekitarnya tak mengira bahwa itu adalah wujud alien dan menganggap itu hanya manusia yang sedang mengenakan kostum. Lalu Venom mengambil mikrofon dan mengungkapkan kekesalannya pada Eddie yang selalu menyembunyikan wujud aslinya. Padahal dia juga ingin bebas seperti orang-orang. Sementara itu Cletus baru menyadari kehadiran Carnage dalam dirinya. Carnage mengatakan bahwa setelah membunuh Venom mereka tak akan terkalahkan. Namun terlebih dahulu Cletus ingin menemukan kekasihnya, yaitu Francis. Mereka kemudian berhenti di sebuah minimarket, lalu menghajar si penjaga dan menggunakan laptopnya dengan kekuatan Carnage untuk mengetahui keberadaan Francis.
Akhirnya, Cletus mengetahui bahwa Francis masih hidup dan berada di fasilitas Ravencroft. Sementara itu, Eddie terlihat berada di Saint Entes, tempat pengasihan Cletus masa kecil. Dia mencari keberadaan pohon yang pernah dia lihat di tembok tahanan Cletus. Setelah menemukannya, Eddie menghubungi detektif Mulligan dan menanyakan perihal inisial CK dan FB di pohon tersebut. Lalu detektif Mulligan mengatakan bahwa inisial itu adalah Cletus Cassidy dan Francis Barrison. Ternyata detektif Mulligan adalah orang yang dulu pernah menembak Francis. Lalu mengatakan bahwa tak mungkin Cletus menemukannya, sebab sepengetahuan Mulligan, Francis telah tewas tertembak olehnya. Berpindah ke fasilitas Ravencroft. Singkat cerita, Cletus tiba di tempat Francis ditahan dan membunuh psikiater yang selama ini mengawasi Francis. Cletus yang memiliki kekuatan Carnage dengan mudah dapat membebaskan Francis, kemudian kabur dari fasilitas tersebut. Terjadi kejar-kejaran antara Cletus dan polisi yang berusaha menangkapnya. Francis mencoba membantu Cletus dengan suara ultrasoniknya. Namun hal tersebut malah melemahkan Carnage yang paling anti dengan suara kebisingan. Lalu berkata jika Francis melakukannya lagi, maka dia akan memakannya. Sementara Venom yang kelaparan dalam tubuh seorang pria terlihat mendatangi toko Nyonya Chen untuk meminta coklat. Ternyata selama tak bersama dengan Eddie, Venom masih memegang janjinya pada Eddie untuk tak memakan kepala manusia. Dan Venom pun akhirnya ditolong oleh Nyonya Chen. Setelah kejadian di fasilitas Ravencroft, detektif Mulligan segera menahan Eddie karena mencurigai keterlibatannya. Ditambah lagi orang-orang di sana berkata bahwa monster telah menghancurkan tempat Francis ditahan. Detektif Mulligan terus mendesak Eddie menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Eddie tak dapat mengatakan yang sebenarnya pada Mulligan, bahwa sebenarnya Cletus menjadi Carnage adalah karena gigitan dari jari tangannya. Kemudian Eddie meminta Mulligan untuk menghubungi pengacaranya, yang tak lain adalah Anne. Tak lama kemudian Anne yang selalu peduli pada Eddie pun datang menemuinya. Eddie meminta Anne untuk mencari Venom saat itu juga, karena Cletus pasti akan mengejarnya, dan hanya Venom yang dapat menghentikan Carnage. Ditemani kekasihnya Dr. Dan, Anne akhirnya menemukan Venom yang berada di tubuh Nyonya Chen. Venom mengatakan bahwa dia tak akan membantu Eddie. Anne yang mengetahui Venom sangat menyukai pujian, kemudian mengeluarkan rayuan mautnya. Love seeing you in action. You're the coolest, you're the hottest, and you're the bravest. Yeah, you're the big sexy hero. Let's go save that asshole. Singkat cerita, Venom yang berada dalam tubuh Anne membawa Eddie untuk kabur dari tahanan tersebut. Di tengah perjalanan, Venom menolak untuk kembali ke tubuh Eddie. Sebelum dia tulus meminta maaf. I'm sorry. Not the right tone. I am sorry. No. So weird. I'm sorry. No, it's like... Setelah beberapa kali meminta maaf dan menyesali semua perkataannya kemarin, akhirnya Venom bersedia untuk kembali masuk ke tubuh Eddie. Cletus yang telah menemukan Francis kemudian membakar tempat pengasingannya di masa kecil. Lalu Francis berusaha mencari keberadaan Eddie di rumahnya. Namun saat itu Eddie tak berada di rumah, melainkan sedang mencari keberadaan Cletus dan Carnage bersama Venom di setiap sudut kota. Pulling up the box now. We found you. Drake will be so pleased. Gagal menemukan Eddie, kemudian Francis pergi ke rumah Anne dan menculiknya. Di sana dia melumpuhkan Dr. Dan, lalu menitipkan pesan untuk Eddie agar menemuinya. Eddie yang mendapat berita penculikan Anne dari Dr. Dan segera pergi menyelamatkannya. Anne sekarang berada di sebuah gereja dan dimasukkan ke dalam peti bersama dengan detektif Mulligan. Di tempat itu sedang berlangsung acara pernikahan Francis dan Cletus. Tak lama setelah itu Eddie datang dengan mode Venomnya. Cletus juga berubah menjadi Carnage dan berkata akan membunuh mereka. Death to you, father. Venom yang melihat Carnage tiba-tiba ketakutan dan mengajak Eddie pergi saja dari sana. We should leave. Really?
That is a red one. I'll eat it. Tapi Eddie menolak karena dia ingin menyelamatkan Anne. Eddie lalu membujuk Venom dengan mempersilahkannya memakan siapapun yang ada di sana, kecuali Anne dan seorang pendeta. Venom pun setuju dan langsung menyerang Carnage. Shut your mouth. Time to die. Already. Sementara itu Francis yang sedang mencoba membunuh Dr. Mulligan teralihkan perhatiannya ketika melihat Dr. Dan yang sedang membakar Carnage. Dr. Dan yang tertangkap oleh Carnage hampir saja dimakan olehnya. Beruntung Venom segera datang menyelamatkannya. Venom dan Carnage pun bertarung habis-habisan. Carnage kemudian membawa Anne dan mengancam akan membunuhnya. Dia lalu membawa Anne ke atas bangunan, meninggalkan Venom yang sudah terluka cukup parah dan terjepit di reruntuhan. Francis berkata pada Carnage jika ini sudah berlebihan. Ditambah Cletus yang tak lagi dapat mengendalikan Carnage seutuhnya. Ketika Anne akan dimakan oleh Carnage, Venom dengan cepat melompat ke arah Carnage dan menusukkan pipa yang ada di tangannya. Saat berusaha menyelamatkan Anne, Venom dihajar habis-habisan oleh Carnage. Venom yang terdesak kemudian berpikir untuk menyerang Francis. Agar dia mengeluarkan gelombang suara yang membuat kekuatan mereka, Venom dan Carnage melemah. Efek ledakan suara Francis menghancurkan atap bangunan. Venom berhasil menyelamatkan Eddie sementara Carnage terlepas dari tubuh Cletus. Venom memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Carnage dan langsung memakannya. Lalu Venom menghampiri Cletus. Eddie bertanya apa yang sebenarnya Cletus inginkan. Dan seperti sebelumnya, Cletus berkata bahwa dia hanya ingin bersahabat dengan Eddie. Kemudian Venom melanjutkan hidangan penutupnya. Setelah semuanya selesai, Eddie berpisah dengan Anne dan berpesan agar menjaga diri. Di scene akhir terlihat detektif Mulligan yang sepertinya mendapat sebuah kekuatan yang belum diketahui. Kembali ke Eddie yang sekarang menjadi seorang buronan akibat kejadian-kejadian yang baru aja dialami. Eddie membawa Venom pergi ke pantai. Di sana mereka sepakat akan menjadi pelindung penduduk dunia yang mematikan. Dan sebelum film berakhir, terlihat sebuah portal membawa Eddie dan Venom ke dimensi lain. Sepertinya ini adalah dunia di mana Peter Parker berada. Dan film pun selesai.
Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, klik tombol like dan subscribe-nya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.